Mungkin nanti Habib ini semakin menarik sekali diskusi kita. Lantas bagaimana dengan kelompok-kelompok yang memberikan alasan ini adalah untuk toleransi? Jawabnya nanti Habibana, kita simpan dulu. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ardianto. Barangkali Habibana bisa melengkapi tentang alasan tadi, bagaimana dengan alasan toleransi agar kita bisa menikah beda agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz Agung dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi saya berikan satu contoh. Saya punya teman saya itu pastor, teman. Dan kami berteman sudah lama, ya kemudian dalam satu kesempatan terus dia minta tolong sama saya karena ada kerabatnya yang terhambat karirnya. Karena atasannya yang muslim mungkin melakukan sesuatu. Saya bantu dia dan akhirnya dia berhasil. Gitu ya. Jadi artinya tidak dihambat. Saya nasihati atasannya, kalau memang ini haknya ini silahkan diberikan. Itu toleransi, Mas Agung. Berikutnya saya punya masalah dengan rumah saya. Ada rumah saya itu tersangkut, ada seorang yang menghambat itu, ya artinya mau ngambil dan dia beragama Kristen. Saya minta tolong sama teman saya yang pastor tadi. Dia bantu, berhasil. Kami bersahabat. Tapi saya nggak pernah ngajak teman saya yang pastor itu ke masjid, Mas Agung. Sebagaimana dia pun nggak pernah ngajak saya ke gereja. Ya. Yang kedua, saya juga punya teman orang Hindu. Setiap kali saya berkunjung ke Bali, mengunjungi majelis Rasulullah SAW cabang provinsi Bali, itu saya berkunjung ke dia. Ya. Dalam satu kesempatan terus dia bilang, Habib, ayah saya sakit. Boleh nggak minta didoain sama Habib? Terus obatnya apa? Terus saya bilang sama dia, ini serius minta doa dari saya beli. Saya bilang gitu ya, di orang Bali. Ya serius, kenapa? Karena saya tahu Habib orang baik. Terus saya berikan ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Sembuh ayahnya, bukan main dia tambah baik sama saya. Gitu ya. Dan seterusnya, saya punya teman orang Tionghoa, dia Konghucu, lalu dia ngundang saya untuk latihan treadmill di rumahnya, saya lakukan itu. Tapi saya nggak pernah ngajak dia untuk ke masjid. Sebagaimana dia juga tidak ngajak saya ke pura. Atau saya ngajak, dia ngajak ke kelenteng atau dan sebagainya. Kalau dia memang ngobrol soal Islam, saya tanggapi. Itu namanya toleransi, Mas Agung. Jadi kita bedakan, jangan sampai nanti mentang-mentang Islam terus kita nggak mau berinteraksi sama yang non-muslim. Nah itu berarti nggak benar itu. Ya. Karena Rasul SAW itu tetangganya ada yang Yahudi dan sebagainya. Tapi dalam kasus tadi soal pernikahan beda agama tadi ini beda. Anak-anakku sekalian, tadi Abah Raudul Bahar sudah menceritakan tentang kaitan dengan anak. Ini saya ingin sampaikan, ini bagi yang belum nikah. Mixed married ini masalahnya terus ya, nggak akan selesai. 2004 itu saya diundang ke Australia. Saya dakwah di seluruh negara bagian di Australia, kecuali Darwin dan juga Tasmania. Ya sampai ke Auckland, Brisbane, Adelaide dan sebagainya. Dari semua ketika saya ceramah itu pertanyaan paling berat masalah keluarga di sana soal mixed married. Ini tolong perhatikan. Artinya yang jadi masalah bukan orang Islam aja, orang Kristennya juga jadi pusing gitu. Misalnya satu contoh. Setelah nikah, karena masih awal nikah segala macam, bulan madu, gitu ya, Syahrul Asal bahasa Arab. Nanti lama-lama Syahrul Basol, bulan bawang. Baru mulai kelihatan itu ada hal-hal yang gak pas, kita menyesuaikan. Kebiasaan di keluarga non-muslim itu kalau ulang tahun ada wine. Kemudian sekali dua kali dia nolak. Gitu kan, gak boleh dong. Setelah sekian tahun terus pasangannya bilang, bisa gak kamu minum wine sekali aja, menghormatin keluarga saya. Kan jadi masalah akhirnya. Ya, dalam satu kesempatan yang lain, ini mixed married juga ngadu ke saya. Ibunya dari dari istrinya yang non muslim ini suka makan, makan babi panggang, gitu ya. Kemudian itu biasa karena memang boleh di dalam agama mereka, gitu ya. Nah terus saya nolak terus. Dalam satu kesempatan terus si pasangannya, istrinya bilang,
ini ibu saya, mbok ya dimakan sekali aja ngehormatin ibu saya. Jadi masalah. Jadi sekali lagi kalau kita nikah itu, kita bukan hanya nikah sama orang itu. Baik. Nikah sama keluarganya, nikah sama kerabatnya. Kemudian kita ngurusin anak. Wah Beb, anaknya bisa dibagi 2. Kalau anaknya 2, kalau anaknya 1. Jadi jangan kita dalam hal yang sudah seluruh agama menyepakati itu nggak boleh. Di Kristen nggak boleh, di Hindu juga nggak boleh. Di semua. Pokoknya satu agama, tiba-tiba kita merasa lebih pintar dari itu, akhirnya kita jadi masalah dan terus menerus sampai di kemudian hari. Wallahu a'lam. Ternyata sangat pelik daripada yang kita bayangkan ya Habibana. Betul.